那小子再强，也强不过少族长。就算争夺净莲妖火也大有好处。按照时间，净莲。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-235 yang dimana pada episode sebelumnya, tindakan Hun Tiandi yang tiba-tiba menelan pil embrio ditir secara mentah benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan Nihility Devouring Flame pun terlihat tertegun. Melihat hal itu, Gu Yuan dan Jukun langsung dipenuhi amarah dan segera menyerang karena mereka tahu tindakan itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Namun yang mengejutkan, tubuh Hun Tiandi justru memancarkan cahaya terang dari setiap pori-porinya. Luka-luka berat yang sebelumnya ia terima sembuh dalam sekejap, sementara aura kekuatannya melonjak berkali-kali lipat. Gu Yuan segera menyadari bahwa energi pil tersebut sedang meledak di dalam tubuh Hun Tiandi, memberikan kekuatan yang sangat besar untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama juga bisa menghancurkan jiwanya kapan saja. Menyadari bahaya itu, Gu Yuan dan Jukun langsung menyerang bersama untuk memaksa pil tersebut keluar dari tubuhnya. Namun Hun Tiandi yang dipenuhi energi pil dengan mudah menahan serangan mereka. Bahkan hanya dengan satu serangan, ia mampu memukul mundur kedua ahli bintang 9 itu hingga ribuan kaki. Sementara itu, Xiaoyan yang menyaksikan dari bawah merasa hatinya tenggelam. Jika pada tahap awal saja kekuatan Hun Tiandi sudah sekuat ini, maka dunia benar-benar akan berada dalam bahaya besar jika pil itu berhasil disempurnakan. Di tengah kekacauan itu, Hun Tiandi mulai membuka celah ruang untuk melarikan diri. Ia bahkan menyedot para ahli klan Hun yang tersisa dan mengirim mereka masuk lebih dulu. Meski darah mulai mengalir dari sudut mulutnya akibat tekanan energi pil, ia tetap memaksakan diri bertahan. Sebelum pergi, Hun Tiandi memperingatkan bahwa begitu ia berhasil menyempurnakan pil tersebut, seluruh klan kuno dan aliansi Sky Mansion akan dimusnahkan. Tak lama kemudian, serangan terakhir Gu Yuan dan Jukun menghantam punggungnya dengan telak. Namun Hun Tiandi justru memanfaatkan daya dorong ledakan itu untuk masuk lebih dalam ke celah ruang dan menghilang sepenuhnya. Gu Yuan dan Jukun mencoba mengejar, tetapi dimensi dewa kuno terlalu stabil untuk ditembus. Dengan demikian, Hun Tiandi berhasil kabur. Setelah itu, aliansi segera mencoba mencari jalan menuju alam Hun, namun mereka terlambat. Semua jalur spasial telah dihancurkan dari dalam dan wilayah klan Hun sepenuhnya disembunyikan. Waktu pun berlalu hingga 1 bulan, tetapi klan Hun seolah lenyap tanpa jejak. Hingga akhirnya sebuah fenomena mengerikan muncul di langit Central Plains. Sebuah lingkaran cahaya hitam raksasa perlahan membentuk kuali raksasa yang menutupi seluruh langit. Saat itulah semua orang menyadari kenyataan yang mengerikan. Hun Tiandi tidak hanya ingin menyempurnakan pil itu, ia ingin menggunakan seluruh Central Plains sebagai tungku raksasa untuk melahirkan Kaisar Dou yang baru. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Lei Ying kembali mendesak dengan nada frustrasi bahwa mereka tidak boleh hanya duduk diam menonton dunia berakhir di tangan seorang monster. Akhirnya Gu Yuan memutuskan agar mereka menunggu sejenak untuk menghitung momen terbaik guna menyerang. Ia menjelaskan bahwa memproses pil setingkat itu tidak mungkin dilakukan dalam sekejap mata dan menyerang tanpa rencana matang hanya akan berakhir dengan kehancuran prematur bagi aliansi yang sudah sangat rapuh ini. Keresahan hebat mulai menjalar ke seluruh penjuru dataran tengah akibat kuali cahaya hitam raksasa yang menggantung statis di Cakrawala. Tak lama setelah itu, cahaya hitam muncul dari segala arah dan membentuk formasi kuno yang sangat besar, dengan sosok Hun Tiandi yang berambut panjang terurai di tengahnya. Dari dalam formasi, suara Hun Tiandi menggema ke seluruh daratan, menyindir Gu Yuan yang dulu menolak tawarannya untuk bekerja sama dan menyatakan bahwa dialah pemenang sejati dalam pertempuran 1000 tahun ini. Melihat hal itu, Hun Tiandi mulai melepaskan banyak pilar cahaya hitam yang menghantam berbagai titik di daratan dengan kekuatan gemuruh yang dahsyat.
Di sebuah kota yang padat penduduk, kegembiraan warga seketika berubah menjadi jeritan maut yang memilukan. Pilar cahaya hitam menyelimuti kota, dan dalam sekejap, tubuh-tubuh manusia meledak menjadi kabut darah yang mengerikan. Darah dan daging yang hancur menutupi jalanan, menciptakan aroma amis yang menyesakkan dada. Melihat hal itu, jutaan nyawa melayang saat energi kehidupan mereka ditarik paksa menuju kuali raksasa di langit sebagai bahan tambahan pemurnian pil yang keji. Xiaoyan, Gu Yuan, dan para ahli lainnya menyaksikan pemandangan lautan darah di bawah mereka dengan wajah yang pucat pasi dan kemarahan yang meluap hingga ke ubun-ubun. Melihat hal itu, Yanjin bertanya dengan nada gemetar mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Gu Yuan dengan geram membongkar lapisan tanah di bawah salah satu kota yang hancur, menampakkan sebuah formasi kuno berisi tulang belulang putih yang memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Gu Yuan menjelaskan dengan gigi terkatup bahwa itu adalah Devouring Spirit Eliminating Life Formation, sebuah teknik terlarang dari zaman kuno yang sangat kejam. Ternyata misi Aula Jiwa mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun hanyalah kedok untuk diam-diam menanam formasi penghancur kehidupan ini di bawah tanah seluruh dataran tengah. Di sisi lain, Xiaoyan menyadari bahwa klan Hun telah mempertaruhkan seluruh esensi klan mereka untuk mengaktifkan formasi ini demi mempercepat kelahiran sang kaisar baru. Gu Yuan segera mengajak semuanya kembali ke markas untuk menyatukan seluruh kekuatan ahli yang tersisa demi satu serangan terakhir yang menentukan nasib seluruh benua. Sesampainya di markas, mereka dikejutkan oleh kemunculan Jukun dan Ziyan yang telah menghilang selama setengah bulan untuk menyelidiki rahasia terdalam kediaman dewa. Melihat hal itu, Jukun menghela napas panjang dan bergumam bahwa ia tidak menyangka Hun Tiandi akan menggunakan teknik sekeji itu untuk mencapai tujuannya. Gu Yuan menyatakan dengan nada putus asa bahwa satu-satunya cara adalah menghancurkan formasi di langit. Namun ia sendiri tertawa getir, menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka di hadapan aura seorang Dodi yang mulai terbentuk sempurna. Xiaoyan menimpali dengan suara lesu bahwa jika Hun Tiandi mencapai kelas Dodi, maka seluruh dunia ini hanyalah semut yang bisa ia injak kapan saja tanpa perlawanan berarti. Suasana aula menjadi sunyi senyap, seolah-olah bayang-bayang kematian sudah berdiri di ambang pintu masing-masing klan. Namun, di tengah keputusasaan yang pekat itu, Jukun tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan melirik Ziyan dengan tatapan penuh arti yang sangat dalam. Dengan suara berat yang tiba-tiba membangkitkan harapan baru, ia berkata, "Semuanya belum benar-benar berakhir. Jika Hun Tiandi bisa menjadi Dodi melalui jalan darah dan pembantaian, maka di pihak kita juga memiliki akses rahasia untuk menciptakan seorang Dodi sejati yang mampu menghentikannya melalui warisan yang sah." Kata-kata Jukun tentang membuat seorang Dodi seketika membuat atmosfer di aula membeku. Suasana di dalam aula aliansi Sky Mansion terasa begitu berat, seolah-olah setiap molekul udara telah berubah menjadi timah yang menekan paru-paru. Pernyataan Jukun bukan sekadar informasi, itu adalah ledakan yang meruntuhkan logika yang selama ini dipegang teguh oleh para ahli puncak. Gu Yuan, sang pemimpin klan Gu yang telah menyaksikan pergantian zaman, hanya bisa berdiri terpaku. Matanya yang biasanya tajam kini memancarkan kekosongan yang jarang terlihat, sementara mulutnya terbuka tanpa sepatah kata pun yang keluar. Tak lama setelah itu, keheningan yang menyesakkan itu akhirnya pecah oleh suara Yanjin yang serak dan pecah. Ia menatap Jukun dengan tatapan yang sangat kompleks, antara harapan yang haus dan ketakutan akan kekecewaan. Ia bertanya dengan nada gemetar apakah Jukun benar-benar sadar akan ucapannya, karena selama 10.000 tahun, jalan menuju kelas Dodi telah tertutup rapat, seolah-olah surga sendiri telah menghapus tangga menuju keilahian itu. Meskipun nadanya penuh keraguan, buku-buku jarinya yang memutih karena mengepal menunjukkan betapa ia sangat ingin mempercayai mukjizat tersebut. Jukun tidak segera menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan tatapan dingin yang seolah menembus jiwa mereka, mengingatkan bahwa di tengah bencana yang dibawa Hun Tiandi, ia tidak memiliki kemewahan untuk sekadar bersenda gurau. Melihat hal itu, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan gejolak Douqi di dalam tubuhnya yang bereaksi terhadap ketegangan tersebut. Ia bertanya dengan nada hati-hati namun mendalam, "Sesepuh,
Jika kunci ini memang ada sejak awal, mengapa Anda membiarkannya terkunci di dalam rumah dewa kuno selama ribuan tahun? Jukun hanya mendengus pelan lalu melambaikan lengan bajunya yang lebar. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka terdistorsi dengan hebat, menciptakan pusaran spasial yang menyakitkan indera. Saat penglihatan mereka kembali stabil, mereka sudah berada di atas alun-alun api surgawi yang melayang tinggi di angkasa, tepat di bawah kaki patung batu raksasa setinggi 100.000 kaki yang puncaknya menembus awan hitam. Jukun menatap patung itu dengan rasa hormat yang bercampur dengan kebencian masa lalu berbisik bahwa kunci untuk membalikan kiamat bukan terletak pada pil embrio yang dicuri Hun Tiandi, melainkan pada esensi yang tertidur di dalam batu ini. Jukun menatap wajah patung yang tampak hidup itu dan bertanya kepada mereka semua, apakah ada yang pernah merasa aneh dengan sejarah Toshi Ancient God? Guyuan yang telah mempelajari naskah-naskah kuno dari era prasejarah menjelaskan bahwa kemunculan Toshi adalah anomali terbesar dalam sejarah benua. Ia muncul entah dari mana saat energi dunia mulai menipis, ujar Guyuan dengan dahi berkerut. Fenomena dua matahari dan lautan api yang menelan separuh benua saat ia naik tingkat adalah bukti kekuatannya. Namun misteri yang tak terpecahkan adalah ketiadaan keturunannya. Tak ada klan Toshi, tak ada garis keturunan Dodi yang diwariskan. Dia adalah penguasa tunggal yang tidak meninggalkan jejak biologis. Mendengar hal itu, Xiaoyan merasakan sebuah kesadaran mengerikan mulai merayapi pikirannya. Jukun kemudian mengalihkan pembicaraan ke arah peringkat api surgawi yang selama ini menjadi kitab suci bagi para alkemis. Xiaoyan menjawab dengan suara rendah bahwa posisi peringkat pertama selalu menjadi teka-teki tak bernama, sebuah tempat kosong yang dianggap banyak orang sebagai bentuk penghormatan pada sesuatu yang tidak mungkin ada. Jukun tersenyum aneh, sebuah ekspresi yang memancarkan kengerian sejarah yang hilang. Ia mulai menceritakan tentang asal-usul api tersebut, sebuah percikan api mutasi yang lahir di kedalaman magma bawah tanah yang paling gelap. Api ini memiliki kecerdasan yang melampaui logika makhluk hidup. Ia tidak ingin sekadar ada, ia ingin menguasai. Selama puluhan ribu tahun, api tak bernama ini menjelajahi perut bumi, bukan untuk mencari energi alam, melainkan untuk memangsa jenisnya sendiri. Ia melahap 22 jenis api surgawi lainnya, ucap Jukun dengan suara berat yang menggelegar di alun-alun itu. Melihat hal itu, Xiaoyan merasakan hawa dingin yang luar biasa di sumsum tulangnya. Konsep melahap satu api saja bagi seorang manusia adalah pertaruhan nyawa, namun api ini melakukannya puluhan kali sebagai bentuk evolusi kanibalistik yang murni. Ia memakan yang lemah, menyerap esensinya, lalu bersembunyi kembali hingga ia cukup kuat untuk menjatuhkan Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Flame. Jukun menambahkan bahwa setelah mencapai puncak evolusi tersebut, nyala api itu berhenti menjadi api dan mulai menjadi dewa, menamakan dirinya sebagai Dewa Api. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti alun-alun hanya terganggu oleh suara desis angin di antara pilar-pilar api yang telah padam. Jukun menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia sedang menyerahkan beban masa depan dunia kepadanya. Dewa Api itu berlatih dalam kesendirian yang abadi hingga ia mencapai tingkat yang tidak bisa lagi diukur oleh manusia. Dan ketika ia akhirnya keluar ke dunia untuk mendirikan rumah dewa kuno, ia melepaskan nama aslinya. Jukun menunjuk tepat ke jantung patung batu raksasa itu. Suaranya terdengar seperti guntur yang meruntuhkan langit saat ia membisikkan kebenaran yang mengguncang sejarah. Dia yang kalian sembah sebagai Toshi Ancient God sebenarnya adalah api surgawi, peringkat pertama itu sendiri. Dia tidak memiliki keturunan karena api tidak bisa memiliki anak. Dia adalah kaisar tanpa darah. Kelompok Xiaoyan terhuyung mundur, napas mereka memburu karena syok yang luar biasa. Rahasia ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang identitas sang legenda yang ternyata adalah manifestasi energi murni tertinggi. Warisan di dalam patung ini bukanlah teknik, melainkan benih api pertama yang menunggu wadah baru untuk bangkit kembali. Alun-alun Heavenly Flame kembali tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Identitas Toshi Ancient God sebagai api surgawi peringkat pertama adalah fakta yang terlalu besar untuk dicerna dalam sekejap. Melihat hal itu, Guyuan berkali-kali menarik napas panjang untuk menenangkan gejolak di dadanya, lalu bertanya dengan suara yang masih sedikit bergetar.
Saudara Jukun, apakah ini benar-benar kenyataan? Bagaimana mungkin sejarah bisa menyembunyikan fakta sebesar ini selama puluhan ribu tahun tanpa ada satupun catatan yang tersisa di klan kuno kami? Jukun menatap patung batu itu dengan tatapan kosong, seolah mengenang masa-masa pahit saat ia terjebak di sana sebagai penjaga yang tak diinginkan. Ia menjawab dengan nada mengejek namun getir, catatan kalian hanyalah tulisan manusia yang berumur pendek. Di benua ini, selain aku yang telah membusuk di depan gerbang ini begitu lama, tidak akan ada orang lain yang mengetahui rahasia kuno tersebut. Dunia menganggapnya manusia karena dia menginginkan menjadi manusia. Mendengar hal itu, para pemimpin klan lainnya hanya bisa tertawa getir, menyadari bahwa mereka semua hanyalah anak kemarin sore dalam garis waktu sejarah jika dibandingkan dengan naga kaisar di depan mereka. Guyuan segera menyeret topik kembali ke masalah inti mengenai cara mengalahkan Hun Tiandi yang kian tak terkendali. Jukun menjelaskan dengan serius bahwa di dalam istana dewa kuno terdapat dua harta yang paling berharga. Harta pertama adalah pil embrio yang sudah direbut, namun harta kedua yang jauh lebih murni dan kuat adalah The Essence yang ditinggalkan oleh sang dewa kuno. Melihat hal itu, harapan yang sempat padam di mata para ahli aliansi kembali berkobar terang. Jukun menegaskan bahwa jika mereka bisa mendapatkan The Essence, maka mereka bisa menciptakan seorang Du di tandingan dalam waktu singkat. Guyuan yang merasa gembira sekaligus sungkan kemudian berkata, "Saudara Jukun, Anda adalah orang yang mengungkap rahasia ini dan memiliki senioritas tertinggi. Jika warisan ini bisa diambil, bukankah Anda adalah orang yang paling berhak menerimanya?" Namun Jukun tertawa pahit dan menjawab, "Jangan bicara omong kosong. Jika aku bisa menyerapnya, aku sudah menjadi kaisar sejak ribuan tahun lalu. Benda ini memiliki kehendaknya sendiri, dan sejauh ini dia selalu menolakku dengan sangat dingin." Jukun melangkah maju dan menepuk kaki patung batu raksasa itu sambil menjelaskan bahwa The Essence tersembunyi tepat di pusat patung ini. Namun, ia memperingatkan bahwa bahkan jika ia dan Guyuan menyerang bersama dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan mampu menggores batu tersebut. Melihat hal itu, Lei Ying yang tidak percaya mencoba membuktikannya. Ia berteriak, "Aku tidak percaya batu tua yang diam ini lebih keras dari tinju klan Leiku." Ia pun menghantamkan tinjunya dengan kekuatan penghancur gunung yang dibalut petir. Bang! Suara dentuman keras menggema, namun yang terjadi justru Lei Ying terpental mundur ribuan kaki dengan tangan yang bergetar hebat hingga ke tulang. Tak lama setelah itu, Lei Ying kembali dengan wajah pucat dan bergumam kaget, "Sialan, tanganku hampir hancur. Batu ini seolah-olah menyerap kekuatanku dan mengembalikannya berkali-kali lipat." Jukun menjelaskan bahwa patung tersebut dilindungi langsung oleh energi esensi kaisar. Ia juga menambahkan bahwa karena dewa kuno adalah sebuah api, maka orang yang paling memiliki kedekatan dengan api surgawilah yang memiliki peluang paling besar untuk diterima. Sontak semua mata langsung tertuju pada Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa canggung hanya bisa tertawa getir dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Kita bahkan tidak bisa mengetuk pintunya, apalagi membicarakan siapa yang akan masuk ke dalam." Namun di tengah kebuntuan itu, Little Yi muncul di bahu Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat tidak biasa. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak sangat serius. Xiaoyan menyadari bahwa sebagai roh api dari api lotus pemurni iblis, Little Yi mungkin memiliki koneksi atau memori kuno dengan sang dewa kuno. Xiaoyan bertanya dengan nada cemas, "Little Yi, apa kau merasa mengenali tempat ini? Kau tampak sangat gelisah." Little Yi tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan hanya menatap patung itu dengan pandangan yang dalam, seolah sedang berkomunikasi dengan entitas di dalamnya. Melihat hal itu, Little Yi tiba-tiba terbang ke udara dan menatap Xiaoyan dengan senyum tulus, seolah ingin berkata bahwa inilah saatnya bagi mereka. Tanpa peringatan, Little Yi melesat terbang menuju dada patung raksasa tersebut. Little Yi melepaskan api teratai yang sangat pekat, menciptakan pilar cahaya putih yang menghantam jantung patung batu secara presisi. Ruang di sekitar mulai bergetar hebat dan perlahan sebuah lubang bercahaya terbuka di dada patung itu memancarkan aura hangat yang menyelimuti seluruh alun-alun. Tak lama setelah itu, suasana berubah drastis. Cahaya itu memberikan tekanan gravitasi yang begitu besar hingga Lei Ying dan Yan Jin langsung jatuh berlutut,
tulang mereka berderak keras. Tekanan apa ini? Rasanya seperti seluruh benua sedang menindih pundakku. Teriak Yan Jin dengan wajah memerah. Bahkan Gu Yuan dan Zhu Kun pun harus mengatupkan gigi hingga berdarah, dipaksa membungkuk di hadapan aura kaisar yang absolut. Namun, di tengah tekanan yang membuat para ahli puncak bersujud, Xiaoyan tetap berdiri tegak dengan ekspresi bingung. Ia menoleh ke arah teman-temannya dan bertanya, "Kenapa kalian semua bersujud? Apakah udaranya menjadi berat?" Zhu Kun yang sedang berjuang menahan lututnya agar tidak menyentuh tanah hanya bisa mengumpat, "Dewa kuno sialan ini, dia benar-benar mengabaikan kita semua dan hanya mengundangmu. Xiaoyan, jangan hanya berdiri di sana. Cepat masuk sebelum kuali Hun Tiandi membakar seluruh dunia." Gu Yuan pun menambahkan dengan sisa kekuatannya, "Pergilah Xiaoyan, warisan itu telah memilihmu. Jadilah harapan terakhir kami." 路行至此，若有惊扰之处，还望前辈见谅。不用了，